Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laikenda Surya Putra dari Sains Data Terapan B dengan NRP 33246059. Saya akan menjelaskan mengenai tugas satu terlebih dahulu, yaitu membahas waktu kuis kemarin. Nah, pada soal satu ini diperintah untuk membuat sebuah skrip untuk melakukan pengecekan secara berkala dengan interval waktu 10 detik. Nah, jadi yang pertama dilakukan adalah kita buat file bernama check SSH dengan diikuti format SH dengan menggunakan perintah nano. Nah, setelah masuk ke nano, kita buat kode tersebut, yaitu seperti ini. Nah, yang dimana ini artinya jika SSH aktif, maka akan menampilkan pesan SSH service aktif. Selain itu, jika SSH tidak aktif, maka akan menampilkan pesan SSH service mati. Nah, setiap pesan ini akan diikuti dengan menampilkan pesan tanggal terkini atau waktu terkini. Setelah kode ini dibuat, ini akan disimpan menggunakan perintah Ctrl O dan keluar menggunakan perintah Ctrl X. Setelah keluar, akan dieksekusi menggunakan perintah chmod plus X yang diikuti dengan nama file tersebut, yaitu check ssh.sh. Setelah dieksekusi, jangan lupa untuk dijalankan menggunakan perintah // ini. // kanan yang diikuti dengan nama file, yaitu check ssh.sh. Jadi setelah dijalankan, ini akan otomatis menampilkan pesan informasi mengenai SSH yang aktif maupun tidak aktif, ataupun yang tidak aktif, yang akan diikuti dengan tanggal atau waktu terkini. Setelah satu baris informasi ini ditampilkan, untuk 10 detik ke depannya dia akan menampilkan kembali. Begitu seterusnya. Untuk berhenti dari looping ini, kita menggunakan perintah Ctrl C. Nah, langsung saja ke kuis nomor 2. Pada kuis nomor 2 ini diperintah untuk membuat sebuah script untuk membackup direktori tertentu dan menjalankan secara berkala untuk setiap 15 detiknya. Dengan backup file 1 sampai file dengan 10 dan kembali lagi menimpa file 1. Jika sudah sampai file 10, maka akan dijalankan selama 1 jam. Lalu dijalankan backup otomatis menggunakan cron tab pada setiap hari Minggu jam 1 malam. Kita buat file backup SH terlebih dahulu menggunakan perintah nano. Kita buat beberapa variabel mulai dari source dir, dash dir, max backup, interval, duration, serta iterasi. Source dir ini artinya itu untuk sumber directory, dash dir ini untuk menyimpan file backup, max backup ini yaitu artinya intervalnya. Ini max backup ini artinya maksimal backup filenya, yaitu 1 sampai dengan 10. Untuk intervalnya 15 detik. Jadi interval antara file 1 dengan file lainnya yaitu 15 detik dengan durasi yang dijalankan yaitu selama 1 jam. Dan iterasi melakukan operasi matematika yaitu durasi selama 1 jam dibagi dengan 15 detik. Setelah itu akan membuat direktori baru bernama dash dir ini yang akan menyimpan file backups. Lalu di sini terdapat sebuah kode untuk menjalankan backup untuk setiap hari Minggu jam 1 malam tersebut. Nah, setelah file ini dibuat, akan disimpan menggunakan perintah Ctrl O dan keluar menggunakan perintah Ctrl X. Setelah membuat sebuah file utama, kita buat file pemicunya.
file pemicu ini saya namai yaitu file start backup.sh menggunakan perintah nano. Setelah membuat ini, kita tetap menyimpannya menggunakan Ctrl O dan keluar menggunakan Ctrl X. Setelah disimpan, setelah dibuat file pemicu ini, kita eksekusi file pemicunya menggunakan perintah cmod ini yang diikuti dengan file tersebut. Nama file tersebut yaitu start backup.sh. Lalu kita jalankan otomatis menggunakan perintah cron tab E ini. Jadi ini akan otomatis membackup secara berkala dengan interval 15 detik selama durasi selama 1 jam. Kemudian dijalankan backup secara berkala untuk pada hari Minggu jam 1 malam. Setiap hari Minggu jam 1 malam. Langsung saja ke soal nomor 3. Pada tahap ini diperintah untuk membuat sebuah script yang terdapat sebuah dataset, yaitu seperti dataset cuaca, terdapat timestamp untuk menampilkan waktu, suhu, informasi suhu, kelengkapan, serta cahaya. Lalu kita buat file untuk menghitung suhu maksimumnya serta rata-rata kelembapannya. File ini bernama suhu kelembapan.sh. Menggunakan perintah nano, kita buat kode di dalamnya. Untuk menampilkan pesan, kita buat perintah echo untuk menampilkan pesan suhu maksimum ataupun rata-rata kelembapan. Dan AWK di sini yaitu untuk program menghitung suhu maksimum maupun rata-rata kelembapannya, yang diikuti dengan parameter dari dataset tersebut. Dataset ini disimpan pada file data.txt. Nah, setelah dibuat, kita jalankan menggunakan kita eksekusi terlebih dahulu menggunakan perintah cmod tadi yang diikuti dengan nama file tersebut. Setelah dieksekusi, kita jalankan menggunakan perintah /miring kanan ini yang diikuti dengan perintah atau yang diikuti dengan nama file tersebut. Setelah dijalankan akan otomatis menampilkan suhu maksimum dengan nilainya serta rata-rata kelembapan dengan nilainya juga. Untuk kuis soal nomor 4 ini diperintah untuk melakukan filtering pada direktori home dengan mengambil nama user, lalu dari hasil filter tersebut disimpan pada file txt bernama hasil filter.txt. Yang pertama dilakukan yaitu kita menampilkan seluruh file atau direktori yang ada di home menggunakan perintah cat etc passwd. Lalu untuk file utamanya kita buat menggunakan perintah nano. File ini bernama filter.sh. File ini akan menampilkan pesan filter user dengan home directory di home menggunakan perintah echo. Kemudian akan disaring menggunakan perintah grep dari setiap direktori home-nya untuk user dari setiap direktori home. Kemudian akan ditampilkan semuanya menggunakan perintah echo ini. Lalu kita ambil nama usernya, kita saring menggunakan perintah grep. Setelah kode ini dibuat, disimpan menggunakan perintah Ctrl O, lalu keluar menggunakan perintah Ctrl X. Nah, setelah file utama ini dibuat, kita coba untuk menjalankan menggunakan perintah grep home etc
etc passwd, yang dimana ini akan menampilkan ini, yaitu filter user dengan home directory di home. Nah, outputnya yaitu ini legenda 102 ini sampai dengan direct. Kemudian kita jalankan perintah keduanya, yaitu menggunakan grup tadi, yaitu grup home etc passwd sesuai dengan ini tadi yang terdapat di file utama. Setelah dijalankan, akan otomatis menyaring dan menampilkan dari user dari tiap user dari directory home-nya, nama usernya mulai dari legenda 102 sampai dengan direct. Setelah itu kemudian kita jalankan di sini dari nama file filter.sh, outputnya ini akan disimpan pada hasil filter.txt. Jadi ketika dijalankan ini otomatis akan disimpan pada hasil filter.txt. Oke, langsung saja ke tugas 2. Pada tugas 2 ini dilakukan instalasi Docker. Kita melakukan instalasi Docker pada link ini. Nah, setelah masuk pada link tersebut, otomatis akan diarahkan pada install Docker pada Windows. Pilih Docker Desktop for Windows x86_64. Nah, setelah itu masuk ke file exe-nya dan dilakukan instalasi untuk Docker. Kita ikuti petunjuk serta perintah saat melakukan instalasi tersebut. Setelah dilakukan instalasi, kemudian lakukan restart pada device yang digunakan. Kemudian login pada Docker Desktop tersebut. Nah, setelah Docker aman, kita lakukan instalasi WSL. Untuk melakukan instalasi WSL ini, kita cukup menggunakan PowerShell. Kita lakukan perintah WSL min install. Nah, jika berhasil akan menampilkan pesan distribution successfully installed. Kemudian kita diminta untuk membuat sebuah akun Unix. Nah, di sini dengan password baru. Jika berhasil akan menampilkan pesan password update successfully. Nah, lalu kita pada poin 2 ini melakukan percobaan untuk menggunakan perintah yang ada di Docker. Kita akan melakukan perintah mengenai Docker image. Yang dimaksud Docker image ini adalah Nah, yang dimaksud image ini adalah sebagai template atau hanya read only saja. Nah, kita menjalankan perintah Docker mengenai image tersebut adalah template read only untuk membuat sebuah kontainer. Jadi ketika membuat sebuah image, otomatis akan membuat kontainer karena itu merupakan template dari membuat kontainer yang berisi semua file, dependensi dan instruksi konfigurasi. Ada beberapa perintah yang dapat melakukan instalasi image dan menampilkan image yang dibuat dengan perintah pull untuk instalasi image dan perintah ls untuk menampilkan image tersebut. Yang dilakukan di sini adalah menjalankan image dengan perintah docker container ls. Kemudian terdapat perintah lainnya yaitu docker container ls ini digunakan untuk menampilkan pesan image, informasi image yang terdaftar. Kemudian untuk menjalankannya kita menggunakan perintah docker run
kemudian untuk menampilkan image-nya, kita menggunakan perintah docker image. Kemudian kita melakukan instalasi image menggunakan perintah pull ini yang diikuti dengan apa yang mau kita install pada image tersebut, yaitu Postgres misalnya. Nah, kita jalankan Postgres tersebut menggunakan perintah docker run. Seperti ini. Nah, jadi intinya kita saat melakukan instalasi image, kita menggunakan perintah pull untuk menampilkan image yang berjalan, kita menggunakan perintah ls. Lalu pada pembahasan kontainer ini, pada tahap ini dilakukan perintah untuk menjalankan kontainer. Kontainer tersebut adalah instance dari image yang sedang berjalan. Jadi ketika image dibuat tadi, otomatis akan membuat sebuah kontainer juga. Nah, ini dapat dibuat, dihentikan, serta dihapus tanpa mengubah image aslinya. Jadi, tanpa mengubah template-nya. Kita menampilkan pesan docker container ls, yang dimana ini artinya adalah menampilkan kontainer yang berjalan. Kita jalankan menggunakan perintah docker run. Nah, ini perintah utamanya. Docker run untuk menjalankan kontainer MyApache. Jika sudah berhasil, akan menampilkan pesan mengenai kode-kode seperti ini. Nah, untuk kita bisa melihat kontainer yang sedang berjalan tersebut pada software Docker desktop yang telah kita install tadi. Kita lihat di sini. Nah, tanda kotak ini artinya untuk setiap kontainernya ini sedang berjalan atau sedang running, yang akan menampilkan pesan CPU dan waktu akhir untuk waktu berjalannya, serta kontainer ID-nya yang bersifat unik. Nah, lalu pada nomor 3 ini kita mengkoneksikan server ke PG admin. Yang pertama dilakukan adalah kita login terlebih dahulu ke PG admin menggunakan user atau sebagai user. Login menggunakan password yang telah dibuat. Setelah login, langsung saja ke perintah add new server. Setelah add new server, otomatis akan menampilkan seperti berikut. Halaman seperti berikut. Pada halaman register server ini, yang pada bagian general, kita membuat sebuah nama server tersebut. Di sini saya namai server 1. Nah, setelah dinamai server 1 ini, kita langsung pindah ke bagian connection, tetap pada register server, yaitu halaman register server. Di sini kita diminta untuk mengisi hostname, port, serta password. Untuk hostname kita isi localhost, untuk port kita isi berbeda dari defaultnya. Defaultnya yaitu 5432, kita isi di sini yaitu 5431. Kemudian setelah diisi nama hostname dan port, kita isi password tersebut atau password ketika kita login. Kemudian di save. Nah, pada poin 4 ini kita membuat sebuah aplikasi sederhana di Python. Untuk sebelum membuat aplikasi sederhana, kita tentunya menyiapkan sebuah struktur file. Pada tahap ini, struktur file sesuai kebutuhan aplikasi untuk persiapan
mulai dari app.py yaitu file utamanya, docker file untuk file dockernya, dan requirement txt. Dari isi file tersebut seperti ini. Langsung saja saya buka VS Code saya. Nah, mulai dari app.py ini adalah file utama. Saya menggunakan Flash untuk menampilkan ke website sebagai UI-nya. Di sini saya membuat sebuah program analisis data sederhana yang akan mengolah data CSV. Lalu ini isi dari Docker file-nya. Dan ini isi dari requirement txt atau library yang digunakan yaitu Flash serta Pandas. Nah, setelah itu kita buat image Docker menggunakan perintah build analisis data app. Jika berhasil, otomatis akan menampilkan pesan finish. Nah, setelah kita buat image-nya tadi, kan otomatis membuat kontainernya juga karena image adalah template dari kontainer. Kita langsung jalankan saja kontainer tersebut menggunakan perintah dockeran dengan portnya itu 5000 yang diikuti dengan nama foldernya yaitu analisis data app. Nah, kita coba langsung pada VS Code. Maaf ini emang lama karena laptop saya. Laptop saya masih menggunakan Celeron, mohon dimaklumi. Nah, setelah berhasil, akun otomatis menampilkan alamat domainnya atau ini HTTP ini yang bersifat lokal. Kita coba buka menggunakan perintah control klik. Oh iya, selama menjalankan perintah untuk membuat sebuah project analisis data sederhana ini, kita tetap membuka software Docker supaya image serta kontainer itu tetap berjalan. Nah, ini adalah hasil dari analisis data sederhana untuk mengolah file CSV. Oke. Kemudian lanjut ke tugas 3. Nah, pada tugas 3 ini saya melakukan push project ke GitHub untuk tugas 1 maupun tugas 2. Pada tugas 1 ini saya melakukan push project menggunakan perintah git init. Sebelum melakukan inisialisasi ini, saya membuat SSH terlebih dahulu pada GitHub saya untuk menyambungkan dari GitHub ke Ubuntu. Nah, setelah disambungkan, kita masuk pada directory tersebut yaitu cdquiz1
Kemudian dari direktory tersebut kita inisialisasi menggunakan git init. Nah, ini adalah hasil dari SSH key yang ada di GitHub. Yang pertama kita lakukan adalah cek dari remote GitHub terlebih dahulu menggunakan perintah git remote main v yang akan menampilkan pesan seperti ini. Kemudian ssh min add l untuk menampilkan pesan dari kode key SSH ini. Nah, kita verifikasi terlebih dahulu untuk mengecek apakah kita terhubung dengan GitHub menggunakan perintah ssh min t besar git.github.com. Jika berhasil akan menampilkan ucapan you successfully authenticated. Nah, setelah berhasil kita lakukan push git push min u origin main sesuai dengan main kita, atau main atau master juga bisa. Nah, jika berhasil otomatis akan menampilkan pesan new branch main. Nah, otomatis akan masuk ke GitHub saya, repository saya. Begitu juga dengan quiz 2. Saya masuk ke direktori tersebut, yaitu quiz 2. Kemudian lakukan inisialisasi. Setelah dilakukan inisialisasi, dilakukan branch, yaitu berupa main. Setelah di branch, kemudian di push. Nah, setelah berhasil, otomatis akan masuk ke GitHub saya. Begitu juga sampai dengan quiz 4. Lalu untuk melakukan push dari project analisis data sederhana tersebut, kita yang pertama dilakukan adalah membuat sebuah repo terlebih dahulu, tentunya dengan nama analisis data docker. Begitu juga dengan quiz 1 hingga quiz 4 tadi. Sebelum melakukan push, kita sebaiknya membuat sebuah repository terlebih dahulu. Nah, setelah kita membuat sebuah repo ini, otomatis terdapat perintah langkah-langkah dari GitHub untuk melakukan push ke GitHub. Yang pertama dilakukan adalah kita membuat file readme yang berisi analisis data docker atau pesan dari repo tersebut. Kita inisialisasi ini atau inisialisasi foldernya untuk menandai bahwa folder ini adalah yang akan di-push. Kita tambahkan readme untuk dimasukkan GitHub, kemudian dilakukan commit. Commit ini adalah untuk menyimpan perubahan terbaru secara permanen. Pada quiz 1 hingga quiz 4 tersebut juga dilakukan commit untuk menyimpan perubahan secara permanen. Jadi jika terdapat perubahan, kita sebaiknya melakukan commit untuk melakukan penyimpanan secara permanen. Kita lakukan git branch main, kemudian kita remote. Nah, remote ini berbeda dari quiz 1 hingga 4 dengan remote file project analisis data sederhana ini. Dikarenakan pada analisis data sederhana ini menggunakan HTTPS, sedangkan pada
kuis 1 hingga kuis 4 ini menggunakan SSH. Nah, setelah berhasil semuanya, dia akan masuk ke GitHub. Contoh nih, kita buka GitHub saya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah file readme, yang dimana readme ini adalah pesan mengenai repositori kita. Kemudian terdapat isi dari folder yang telah di-push tadi, mulai dari file 1, file 2, hingga file 3. Nah, begitu. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.